Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait konsep pasar persaingan sempurna, di mana disusun oleh nama Clarissa Azara, yaitu saya sendiri dengan kelas AK102, NIM 230301020012, program studi akuntansi, mata kuliah ekonomi mikro. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Secara umum, pasar dapat didefinisikan sebagai tempat perkumpulannya penjual dan pembeli dalam konteks ekonomi. Pasar merupakan tempat di mana terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli untuk berbisnis, dan transaksi jual beli dilakukan dengan tujuan mencapai harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga yang berlaku di pasar pada saat itu, yang ditentukan oleh kesepakatan antar penjual dan pembeli. Pada dasarnya, setiap pertemuan antara penjual dan pembeli akan menghasilkan harga keseimbangan. Sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya, pasar dapat diwujudkan dalam bentuk konkret atau nyata, seperti pasar komoditas, kebutuhan pokok, di mana produsen dan konsumen berperan penting dalam menentukan harga suatu barang. Dalam konteks persaingan sempurna, pasar dianggap sebagai pasar ideal ekonomi yang dapat menjamin terlaksananya kegiatan produksi atau jasa secara efisien. Dalam kegiatan ekonomi, produsen dan konsumen memainkan peran penting dalam menentukan harga barang di pasar. Konsep persaingan sempurna menjadi fokus utama, di mana pasar dianggap sebagai mekanisme yang dapat memastikan terwujudnya produksi barang atau jasa yang terbaik dan efisien. Di sini ada rumusan masalah, di mana yang pertama yaitu apakah definisi dari pasar persaingan sempurna, yang kedua yaitu bagaimana kurva dalam pasar persaingan sempurna, lalu yang ketiga di mana efek pengenaan pajak pada dasar persaingan sempurna, lalu yang keempat yaitu ada apakah kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Di sini ada tujuan. Berdasarkan rumus masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penulis makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui definisi pasar persaingan sempurna. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami kurva pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami efek pengenaan pajak pada pasar persaingan sempurna. Lalu yang terakhir ada untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari persaingan pasar sempurna. Definisi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana tidak ada pelaku ekonomi yang memiliki kekuasaan pasar, yaitu market power, terhadap harga suatu produk homogen, baik pembeli maupun penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pasar. Mereka bertindak sebagai pengambil harga, price taker, bukan pembuat harga, price maker. Jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak serta adanya produk serupa atau homogen menjadi ciri utama pasar ini. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Tidak ada kekuasaan pasar, pelaku ekonomi tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi harga yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Lalu ada pengambilan harga price taker. Penjual dan pembeli hanya dapat mengambil harga yang telah ditetapkan di pasar tanpa kemampuan untuk menentukan atau mempengaruhi harga tersebut. Lalu yang ketiga ada produk homogen, di mana produk atau barang yang ditawarkan oleh penjual bersifat homogen atau serupa, sehingga konsumen tidak membedakan antara satu penjual dengan penjual lainnya. Lalu yang keempat ada banyaknya penjual dan pembeli. Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, sehingga masing-masing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pasar. Lalu yang kelima, mobilitas faktor produksi, di mana faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal dapat dengan mudah berpindah antara berbagai penjual atau pembeli. Di sini saya akan menjelaskan yaitu contoh-contoh yang mendekati pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada petani di wilayah pedesaan. Misalnya pasar di wilayah pedesaan di mana petani lokal menjual produk pertanian seperti sayuran atau buah-buahan. Produk-produk tersebut bersifat homogen dan harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar. Lalu yang kedua ada pasar barang konsumsi umum, yaitu contohnya adalah pasar konsumen untuk barang-barang konsumsi umum seperti gula, garam, atau tepung.
Produk-produk tersebut bersifat homogen dan banyak penjual dan pembeli menjadikannya mendekati kondisi persaingan sempurna. Kurva pasar persaingan sempurna. Kurva pasar sempurna adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dan kesediaan suatu barang atau jasa. Kurva pasar sempurna memiliki beberapa keterangan yang penting. Yang pertama yaitu kurva pasar sempurna. Kurva pasar sempurna adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dan kesediaan suatu barang atau jasa. Lalu yang kedua ada kesediaan, yaitu kesediaan adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual. Yang ketiga yaitu ada harga. Harga adalah nilai yang diberikan untuk barang atau jasa. Berikut gambar yang mengilustrasikan terkait kurva antara industri dan perusahaan. Pemaksimuman keuntungan pada pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, perusahaan mencapai pemaksimuman keuntungan dengan membandingkan hasil penjualan total dan biaya total. Pemaksimuman terjadi ketika hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal dalam angka pendek. Perusahaan akan memaksimumkan keuntungannya dengan meningkatkan volume penjualan sebesar-besarnya saat biaya marginal setara dengan hasil penjualan marginal, yaitu ada pemaksimuman keuntungan pada equilibrium, yaitu pemaksimuman keuntungan pada equilibrium dalam pasar persaingan sempurna tercapai ketika perusahaan mencapai keuntungan maksimum, yaitu ketika hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Ada dua pendekatan untuk menggambarkan equilibrium perusahaan, yakni menggunakan kurva total revenue TR dan total cost yaitu TC, atau menggunakan kurva marginal revenue MR dan marginal cost MC. Dengan jangka pendek, perusahaan akan memaksimumkan keuntungan saat hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva TR total revenue perusahaan adalah garis lurus yang melalui titik asal menuju bawah harga output tetap konstan. Pada tingkat keluaran, produsen menjadi price taker, selalu menjual output pada harga pasar yang berlaku, sehingga TR meningkat sebanding dengan volume penjualan. Kemiringan kurva TR adalah marginal revenue MR yang konstan dan setara dengan harga pasar. Equilibrium perusahaan pada pasar persaingan sempurna dapat diilustrasikan dengan dua pendekatan, yaitu menggunakan kurva TR dan TC total cost, atau menggunakan kurva marginal revenue MR dan marginal cost. Dalam jangka pendek, perusahaan akan mencapai keuntungan maksimum saat MR dan MC yang juga merupakan kondisi di mana hasil penjualan marginal setara dengan biaya marginal. Berikut kurva kondisi equilibrium yang digambarkan oleh kurva TR dan TC, yaitu biaya yaitu C, penerimaan R, keuntungan yang terjadi pada kurva tersebut. Equilibrium perusahaan menggunakan kurva MR dan MC. Equilibrium perusahaan dalam pasar persaingan sempurna juga dapat dicapai dengan menggunakan kurva marginal revenue MR dan marginal cost MC. Dalam jangka pendek, perusahaan akan memaksimumkan keuntungan saat hasil penjualan marginal dengan biaya marginal. Berikut contoh gambar dari kondisi equilibrium perusahaan yang digambarkan oleh kurva MR dan MC. Terdapat laba. Lalu pada titik equilibrium tersebut, perusahaan memproduksi output yang memaksimumkan keuntungan atau profit. Efek pengenaan pajak pada pasar persaingan sempurna, yaitu efek pengenaan pajak pada persaingan sempurna dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak lump sum dan pajak spesifik. Pajak lump sum adalah pajak tetap yang tidak memperhatikan jumlah barang atau jasa yang dijual, sementara pajak spesifik dikenakan berdasarkan jumlah barang atau jasa yang terjual. Penerapan pajak menggeser kurva penawaran ke atas menyebabkan turunnya harga yang diterima produsen dan kenaikan harga yang dibayar konsumen. Dalam melibatkan pengurangan kesejahteraan produsen dan konsumen serta terjadinya weight loss, pajak juga dapat mengurangi output pasar dan mendorong pergeseran sumber daya
dari industri yang dikenai pajak industri lain yang tidak dikenai pajak. Pajak perusahaan yang dikenakan atas keuntungan tidak mempengaruhi struktur biaya internal perusahaan. Pada dasarnya, dalam pasar persaingan sempurna, keuntungan normal TR sama dengan TC diperoleh dalam jangka panjang, yang berarti keuntungan nol. Beberapa perusahaan mungkin mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, persaingan ketat menyebabkan semua perusahaan memiliki keuntungan yang sama, yaitu nol. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Di sini ada efisiensi produktif, yaitu efisiensi produktif berfokus pada optimalisasi penggunaan sumber daya untuk menghasilkan output terdiri dari dua dimensi utama, yaitu pengurangan menggunakan input minimization, dan peningkatan produksi atau output maximization. Efisiensi produktif dapat memberikan keuntungan seperti biaya produksi yang rendah, daya saing yang baik, peningkatan profitabilitas, dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan efisiensi. Ini dapat diukur dengan metode analisis biaya produktivitas dan pengukuran lainnya, yaitu ada efisiensi alokatif. Efisiensi alokatif mencapai alokasi sumber daya yang optimal dengan harga barang sama dengan biaya marginal. Pada pasar persaingan sempurna, efisiensi alokatif dicapai saat harga sama dengan biaya marginal. Memaksimalkan kesejahteraan sosial, pasar persaingan sempurna mencapai efisiensi alokatif melalui persaingan yang ketat, memilih dan penggunaan faktor produksi efisien. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, ada kekurangan inovasi produk homogen mengurangi insentif inovasi. Yang kedua, ada tekanan margin keuntungan yang tipis, yaitu harga ditentukan oleh pasar memaksa produsen bersaing dengan margin keuntungan rendah. Yang ketiga, ada kestabilan pendapatan produsen, yaitu fluktuasi pendapatan terutama di sektor dengan biaya produksi tetap. Yang keempat, ada kecilnya skala ekonomi, kesulitan memanfaatkan skala ekonomi karena banyak pelaku ekonomi kecil. Yang kelima, ada ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan. Harga rendah tidak selalu menciptakan distribusi pendapat yang merata. Yang keenam, yaitu kekurangan peran pemerintah. Intervensi pemerintah mungkin diperlukan dalam beberapa kasus. Ketidakseimbangan pasar mungkin tidak mencapai keseimbangan optimal, tidak menguntungkan dalam lingkungan. Dampak lingkungan mungkin terabaikan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pasar persaingan sempurna, konsep ideal dalam teori ekonomi mikro, memiliki kelebihan seperti efisiensi alokasi sumber daya, harga optimal, dan dorongan inovasi. Namun kekurangan melibatkan kurangnya insentif inovasi produk, tekanan margin keuntungan yang tipis, dan kestabilan pendapatan produsen. Dalam implementasinya, aspek-aspek realitas pasar perlu ditimbangkan. Lalu di sini ada saran. Yang pertama yaitu optimalisasi transparansi pasar, di mana tingkatan transparansi pasar melalui sistem informasi yang efisien dan mudah diakses, berikan konsumen dan produsen informasi yang lebih baik untuk membuat keputusan yang tepat. Yaitu ada pembangunan insentif inovasi, yaitu pemerintah dapat memberikan kebijakan dan insentif yang mendukung riset dan pengembangan. Lalu berikan insentif pajak atau dukungan finansial untuk perusahaan yang berinvestasi dalam inovasi produk. Lalu ada regulasi yang cerdas, di mana rancangan regulasi yang mendukung persaingan sehat tanpa menghambat inovasi. Ciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diperhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.